Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat budaya dan juga seluruh pemirsa RRI Net. Berjumpa lagi kita dalam siaran obrolan budaya dan di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait visi Riau di 2025 mendatang. Yakni dengan judul kita pada kesempatan hari ini itu adalah melestarikan budaya Melayu di sekolah sesuai dengan visi Riau 2025. Sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, seperti yang kita ketahui bersama bahwa visi Riau di tahun 2025 mendatang adalah terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera, lahir dan batin. Namun bagaimana upaya penerapan visi Riau 2025 tersebut di lingkungan sekolah? Sudah hadir bersama saya saat ini sebagai narasumber obrolan budaya kita, Ibu Hajah Yan Koryana MPD, sebagai Kepala Sekolah dari SMA Negeri 4 Pekanbaru. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, selanjutnya juga sudah hadir Bapak Afandi Hidayat SPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi kalau misalnya seperti yang kita lihat saat ini ya, dengan perkembangan teknologi yang cukup pesat, bisa kita anggap bahwa anak muda di era sekarang itu lebih mudah menggarap bahwa budaya luar ya, dengan adanya media sosial itu sangat mudah sekali untuk mereka tiru. Apa yang ada di media sosial pasti akan dengan mudah untuk mereka ikuti, dan mereka mungkin terkadang lebih bangga jika mereka sangat menguasai budaya luar atau budaya-budaya memang baru diciptakan, seperti bahasa yang gaul atau juga mungkin tren-tren masa kini ya, dibandingkan mempelajari kebudayaan lokal khususnya budaya Melayu. Lebih lanjut juga nanti kita akan bahas ya terkait bagaimana penerapan budaya ini, budaya Melayu khususnya di lingkungan SMA Negeri 4 Pekanbaru. Kamu sedang mendengarkan 88,4 Robo FM Pekanbaru, pusat kreativitas anak muda. Baik, sahabat budaya dan pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, langsung saja mungkin kita tanya kepada Ibu Yan Koryana MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kota Pekanbaru. Bagaimana menurut Ibu sendiri terkait mungkin perkembangan budaya Melayu saat ini, dan juga mungkin apa nih respon anak muda masa kini ya terhadap budaya Melayu saat ini? Seperti apa Ibu? Baik, terima kasih. Saya Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Pekanbaru. Dalam hal ini tentunya berterima kasih sekali sudah diundang di RRI terkait dengan melestarikan budaya Melayu di dalam sekolah, terutama tentunya dalam hal ini di SMA Negeri 4 Pekanbaru. Sesuai dengan visi daripada SMA 4 sendiri, itu bergandengan dengan visi Riau 2020 yang tadinya juga sebagai pusat kebudayaan Melayu, kemudian di visi Riau 2025 juga di situ dikumandangkan juga sebagai Riau sebagai pusat kebudayaan Melayu, dan hal ini juga untuk di sekolah kami ikut melestarikan dan ikut berperan aktif untuk membantu program pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini, baik dari segi bangunan, dari segi musik tradisional dan juga atribut-atribut lainnya untuk di SMA Negeri 4 Pekanbaru. Dan kita juga melihat bahwa meskipun sekarang ini adalah merupakan, kalau kita lihat anak-anak sekarang ini ketika zaman pandemi, mereka lebih banyak barangkali tidur dengan gadget mereka, sehingga banyak sekali budaya-budaya yang agak sedikit, bisa kita katakan mungkin agak sedikit terabaikan daripada yang sudah-sudah mereka buat sebelumnya. Nah, jadi untuk itu kami tentunya berterima kasih sekali ini diundang terkait dengan program untuk
untuk melestarikan kebudayaan Melayu di sekolah sesuai dengan visi Riau dan kita sandingkan dengan visi SMA Negeri 4 Pekanbaru. Terima kasih. Oke, tapi kalau sebelumnya kita bahas terkait para siswa, para murid, respon mereka sebenarnya seperti apa sih Bu? Antusias mereka terhadap budaya Melayu saat ini seperti apa? Sebenarnya kalau kita bicara tentang bagaimana antusias mereka dengan kebudayaan Melayu, kita tahu bahwa terutama di SMA Negeri 4 Pekanbaru itu notabene bukan Melayu semuanya. Tetapi karena kita itu berada di bumi Melayu, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita terpaksa atau tidak terpaksa harus mengikuti di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, jadi tentunya saya sebagai kepala sekolah menghimbau juga pada anak-anak, mulai dari bentuk apapun, termasuk itu ada budaya-budaya lokal yang memang kita terapkan di SMA Negeri 4 Pekanbaru. Dan saya lihat mereka sangat antusias sekali karena memang di dalam budaya-budaya Melayu itu banyak tunjuk ajar yang memang tunjuk ajar itu sangat baik dan sangat bagus diterapkan di sekolah untuk anak-anak itu sendiri. Baik, mungkin kita beralih ke Bapak Afandi terlebih dahulu sebagai seorang guru yang mengajar di SMA Negeri 4 Pekanbaru. Tapi sebelumnya maaf Bapak mengajar di bidang apa? Di SMA Negeri 4 Pekanbaru saya mengajar seni budaya, cuman di kurikulum Merdeka ini khusus seni musik. Khusus seni musik. Khusus seni musik. Ya. Kalau dari Bapak Afandi sendiri, seperti apa menurut Bapak terhadap budaya Melayu saat ini di lingkungan sekolah? Alhamdulillah ya pelan-pelan sih, dan juga setiap kali hari Senin itu sudah juga dijanjikan oleh siswa, kami ada janji siswa namanya berbudaya Melayu dan berwawasan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya memang nggak mudah membawa mereka dalam segi musik ya, dalam segi musik membawa mereka ke tradisional sangat susah, karena basic mereka rata-rata itu modern, cuman itu kata Ibu Kepala Sekolah tadi, karena kita berada di bumi Melayu, mau tidak mau kita harus mempelajari itu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Alhamdulillah, SMA Negeri 4 Pekanbaru ini, kalau musik tradisional di Pekanbaru termasuk yang terbaik lah. Baik, kalau dari Ibu Ian sendiri mungkin, kata Ibu juga kita dari beragam suku, beragam budaya yang ada di SMA Negeri 4 Pekanbaru ini. Bagaimana cara Ibu bisa memperkenalkan budaya Melayu ini, melestarikan budaya Melayu di lingkungan sekolah Ibu? Jadi memang tidak mudah sebenarnya kita memperkenalkan segala sesuatu itu kepada anak-anak, tetapi kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana anak-anak itu bisa mengenal program-program kita yang kita buat mungkin setiap minggu, seperti contohnya mulai dari pakaian, ini paling yang terkecil, kita sudah mulai menerapkan setiap hari Jumat itu SMA Negeri 4 Pekanbaru wajib mengenakan tanjak dan kain samping. Ini salah satu daripada upaya kita untuk mengenalkan ini loh budaya Melayu. Itu dari pakaian. Kemudian juga dari makanan. Di sekolah juga selalu kalau misalnya dalam satu BMR ya, BMR Budaya Melayu itu juga anak-anak selalu melakukan satu kegiatan tentunya di bawah bimbingan guru-gurunya. Nah, termasuk Pak Afandi sendiri ini ya. Di bawah guru-gurunya itu mereka ada yang memasak kulinernya, itu kuliner Melayu. Kemudian juga membuat pernak-pernik Melayu seperti tanjak. Itu tanjak alhamdulillah untuk SMA Negeri 4 Pekanbaru itu banyak sudah ada dari luar yang memesan tanjak untuk kita perjualbelikan, dan itu semuanya adalah anak-anak yang buat. Dan kemudian juga selempang dengan motif Melayu itu anak-anak juga yang buat, dan itu juga kita perjualbelikan. Nah, kemudian juga selain daripada itu tentunya di musik saya barangkali tidak hanya musik modern. Saya katakan bahwa boleh musik modern, tapi jangan lupa bahwa kita punya musik tradisional. Nah, itulah yang kita terapkan. Jadi dari berbagai aspek kita mulai terapkan itu, termasuk juga bangunan-bangunannya, kemudian juga aksesoris di sekolah itu sudah menampakkan nuansa kemelayuannya. Walau tidak mudah, tapi saya yakin insya Allah sedikit demi sedikit anak-anak mulai memahami
konsep-konsep daripada kebudayaan Melayu. Baik, mungkin kalau kita ingat bersama sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net pada zaman lampau ya, untuk di awal-awal itu penerapan penggunaan budaya Melayu seperti penggunaan baju Melayu di setiap hari Jumat, seperti itu Ibu Yang dan Bapak Afandi ya. Tapi untuk saat ini semakin seiring perkembangan zaman, semakin kita juga harus memperkenalkan budaya Melayu ini seperti apa kepada para generasi muda, seperti itu ya Ibu ya. Iya. Iya, baik sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, nanti kita masih akan membahas lebih lanjut lagi terkait lestarikan budaya Melayu di Sekolah Sesuai Visi Riau 2025. Singgah Tuan Kadi juga istana hinggap, rumah tenun pelabuhan serta gudang pelindo, terminal lama dan tugu titik nol Pekanbaru. Semua sejarah awal untuk kota yang maju. Pekanbaru, bandara yang Melayu, bandara yang Melayu, bandara yang Melayu. Pekanbaru, bandara yang Melayu, bandara yang Melayu. Juni 1784, hari jadi kota ini wajib untuk diingat. Berbagai tempat sejarah untuk kita mengenal, agar tak salah langkah lekaslah kita berbenah. Pekanbaru, bandara yang Melayu, bandara yang Melayu. Pekanbaru, bandara yang Melayu, bandara yang Melayu. Indah kampung bandar bersejarah, senyum bocah-bocah yang bahagia. Rumah singgah Tuan Kadi juga istana hinggap, rumah tenun pelabuhan serta gudang pelindo, terminal lama dan tugu titik nol Pekanbaru. Semua sejarah awal untuk kota yang maju. Pekanbaru, bandara yang Melayu, bandara yang Melayu. Pekanbaru, bandara yang Melayu, bandara yang Melayu. Pekanbaru, bandara yang Melayu, bandara yang Melayu. Pekanbaru, bandara yang Melayu,
Pekanbaru, Bandara yang Melayu, Bandara yang Melayu. Sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, di mana saja Anda berada, tadi sudah sempat kita bahas ya, bagaimana pengenalan budaya Melayu di lingkungan sekolah, mulai dari pakaiannya, terus juga pengenalan dari mata pelajaran di sekolah, terus juga kuliner di sekolah, dan bahkan juga gedung di sekolah. Ibu Yan sudah sampaikan, sudah menggunakan konsep Melayu. Tapi mungkin pemirsa semuanya penasaran seperti apa sih gedung yang berkonsep Melayu di SMA Negeri 4 Pekanbaru ini. Mungkin Ibu Yan dan Bapak Afandi bisa jelaskan konsepnya seperti apa. Ya baik, jadi SMA Negeri 4 Pekanbaru itu berada pada posisi di dalam auri. Mungkin banyak juga pemirsa barangkali belum tahu di mana sih SMA Negeri 4 Pekanbaru. Dulu namanya SMA Simpang 3, sekarang berubah menjadi SMA 4 Pekanbaru. Tadi kalau kita bicara tentang konsep, tadi juga mungkin sekilas sudah saya bahas bahwa untuk konsep bangunan, memang bangunannya sih bangunan modern, bangunannya, tetapi kita masukkan nuansa kemelayuannya. Motif ini? Ya, motifnya, ya, motifnya. Jadi seperti umpamanya di motifnya itu kita tetap memberikan itu selembayung, itu menjadi ciri khas daripada Melayu. Kemudian dari warna juga, karena Melayu ini identik dengan warna hijau, warna kuning, warna merah. Jadi identik dengan warna itu ya Pak Pandi ya. Nah, jadi saya mencoba untuk membuat ornamen atau warna gedung itu menjadi warna kemelayuan. Kemudian juga di sini kalau masuk ke SMA Negeri 4 Pekanbaru juga, dari pot bunganya pun itu pot bunganya bentuknya pun bentuk ukiran-ukiran Melayu. Nah, kemudian kita juga di SMA Negeri 4 Pekanbaru ada satu ruangan yang kita sulap, kita jadikan sebagai kedai Melayu. Mengapa dia kedai Melayu? Ini Pak Pandi juga ini sebenarnya yang punya ide. Mengapa kedai Melayu? Karena kedai itu kan identik dengan jual beli. Kan begitu ya. Nah, di dalam kedai Melayu SMA Negeri 4 Pekanbaru itu yang kita sebut kedai, memang di situ ada transaksi. Anak-anak muda yang punya kreativitas tinggi, yang di bawah asuhan Pak Pandi dan juga kawan-kawan yang lainnya, mereka mencoba untuk membuat karya dipajang. Ya, untuk dipajang. Ya, seperti contohnya salah satu yang seperti dipakai Pak Pandi, jangan-jangan yang dipakai Pak Pandi ini juga dibuat oleh anak-anak nih. Ya, Pak Pandi ya. Ini langsung kami buat sendiri. Oh, dibuat sendiri. Nah, benar. Nama tanjanya ini Dendam Tak Sudah. Dendam Tak Sudah. Ya, oke. Nah, jadi ini juga dibuat oleh anak-anak yang kita perjualbelikan. Kemudian ada juga selempang yang juga kita perjualbelikan. Dan ada lagi banyak pernak-pernik yang kita lihat di dalam kedai Melayu itu. Dan di situ juga kalau misalnya tamu-tamu yang datang, kita selalu bawa ke sana. Ada miniatur baju-baju pengantin 12 kabupaten kota. Nah, jadi memang satu kumpulan Melayu, tetapi Melayu ini mempunyai baju-bajunya kan berbeda-beda. Mempunyai dalam adat pengantinnya, baju pengantinnya sudah berbeda-beda. Nah, jadi ini anak-anak kita coba buat miniaturnya baju pengantin 12 kabupaten kota. Itu semuanya ada
di kedai Melayu kita. Alhamdulillah Nah, ada yang laku juga tuh. Mi. oh, udah terjual ya, ada yang terjual. Terjual. Iya, berarti sudah terjual nih. Jadi cocok kalau kita bikin namanya kedai Melayu. Kedai Melayu cocok. Ternyata tanpa sepengetahuan saya sudah dijual nih. Antara jual dua. Iya. Tapi kalau bicara terkait ide awalnya sendiri Ibu Kori, dari mana sih ada ide muncul untuk pembuatan kedai Melayu ini? Idenya dari mana dan sudah berapa lama sebenarnya kedai ini berjalan gitu? Baik, saya masuk di SMA Negeri 4 Pekanbaru itu 2018, awal 2018. Kebetulan saya memang Melayu asli, ya, jadi kata-kata kedai ini kan sebenarnya bahasa Melayu asli ya. Kemudian saya berbincang-bincang dengan kawan-kawan, bagaimana kalau misalkan kita buat satu tempat yang di dalamnya itu konsep dengan Melayu. Nah, jadi ini bukan idenya, memang dari awal ide saya, tetapi ini dikembang-kembangkan oleh kawan-kawan yang juga mempunyai jiwa seni yang cukup luar biasa di SMA Negeri 4 Pekanbaru. Nah, sehingga terjadilah kedai itu. Jadi memang idenya awalnya dari saya sih memang sebenarnya. Begitu. Dan sebenarnya ini menarik sekali ya, sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, dan mungkin saya jadi kepingin segera ke SMA Negeri 4 Pekanbaru. Bahkan mungkin Anda semua juga yang mendengarkan dan menyaksikan obrolan budaya di kesempatan kali ini juga langsung tertarik. Wah, ada kedai Melayu seperti itu ya. Di dalamnya juga ada kita buat seperti pelaminan Melayu. Nah, jadi kalau misalkan cukup luas, kadang-kadang kalau misalnya bisalah untuk selfie ya masih bisa. Udah bagus. Baik, tapi kalau bicara dari sekolah sendiri ini Bu Kori dan juga Bapak Afandi, sebenarnya sudah berapa lama mulai menerapkan memasukkan visi Riau ke dalam kegiatan aktivitas sekolah seperti itu? Ya, mungkin Bapak Afandi bisa. Gini, semenjak masuknya Ibu Yan Koryana tahun 2018 itu semuanya langsung diubah menjadi Melayu gitu. yang pertama kali saya ingat itu Ibu Kepala Sekolah merubah podium, ada podium utama kami. Kan di sana ada dua podium. Ada podium utama, ada podium seni, khusus seni. Di podium utama itu warnanya langsung dirubah, ornamen Melayu, dan dibikin situ motif lembayung, tempelan emas gitu. Warnanya emas ya, Mi? Ya. Warna emas. Lalu kalau dikategorikan Melayunya di SMA 4, kebetulan Ibu Yan menang benar-benar orang siap. Apa namanya? Kalau kita masuk ke SMA 4 Pekanbaru tuh memang terasa betul kita berada di kampung Melayu. Gitu. Ya, Melayuan. Apalagi kalau kita beradanya itu pas hari Jumat. Karena rata-rata anak-anak kita itu pakai kain samping dan pakai tanjak. Ini yang bikin saya, wah ini luar biasa ini. Gitu. Ditambah lagi kami diberi suatu ruangan cukup besar, diberilah namanya Kedai Melayu, dan waktu itu Bapak Kepala Dinas pernah datang juga ke sana, terkejut beliau. Terkejut beliau, wow, dan kita juga beri satu tanjak ke beliau ya. Intinya semenjak Bu Yan Koryana masuk ke SMA 4 Pekanbaru, alhamdulillah SMA 4 Pekanbaru juga ikut andil dalam visi misi Riau 2025 gitu. Tapi seperti apa Ibu? Mungkin boleh diceritakan bagaimana respon para siswa terkait mungkin ada kewajiban menggunakan kain samping di hari Jumat, terus juga menggunakan tanjak, seperti apa? Ya, jadi memang tidak mudah untuk merubah sesuatu kebudayaan yang biasanya tidak seperti itu, lalu kita rubah menjadi satu kebiasaan, dan itu kebiasaan saya anggap satu kebiasaan yang bagus, satu kebiasaan yang baik, karena untuk merubah itu memang pelan-pelan ya. Tapi alhamdulillah sampai hari ini, sampai detik ini kita melihat bahwa anak-anak karena sudah terbiasa, bisa karena biasa ya. Jadi anak-anak karena sudah terbiasa kayaknya enjoy saja sih ya untuk memakai. Memang agak ribet sebenarnya dalam pemakaian, karena untuk memakai tanjak, memakai kain samping, bagi mereka yang mungkin tidak paham, apalagi anak-anak yang mungkin katanya ribet banget gitu ya dalam pemakaian. Tetapi lama-lama mereka terbiasa karena setiap Jumat mereka selalu menggunakan itu, dan guru-guru juga demikian nih, kalau kita lihat seperti Bapak dipakai gitu ya. Nah, inilah profil daripada anak-anak kita, bahwa guru-guru kita setiap hari Jumat itu seperti ini begitu. Dan memang kalau dibilang Pak Pandi ya, Pak Pandi mungkin masih ingat ya, kedai Melayu kita namanya apa? Itu namanya Sekapur Siri. Kedai Sekapur Siri. Itu memang kental dengan
kemelayuannya. Wah, luar biasa sekali. Dan sebenarnya saya juga penasaran ketika anak-anak bisa membuat tanjak mereka sendiri ya, Ibu ya. Ini pengalaman yang luar biasa juga untuk dilakukan membuat para siswa, para generasi muda seperti itu ya, Ibu ya. Tapi untuk pembuatan tanjak ini sendiri memang ada pelajaran khusus atau dimasukkan ke dalam materi ekstrakurikuler atau seperti apa? Baik, kebetulan saya di SMA 4 Pekanbaru itu ngajar 2 mapel, seni budaya sama budaya Melayu Riau. Dan di situ ada di KD-nya itu kreativitas pakaian Melayu sebenarnya. Kreativitas pakaian Melayu, cuman kami MGMP Budaya Melayu itu kelas 10, kelas 1, 2, 3 berembuk lah. Kami berembuk bersama mengasih ide masing-masing. Ini kan KD-nya pakaian Melayu nih. Akhirnya dibagi-bagilah, ada yang bikin miniatur pakaian Melayu, ada yang bikin ini selempang, dan saya bikin tanjak. Kebetulan saya bisa juga bikin tanjak. Disitulah tidak ada ekstrakurikulernya, langsung guru mapelnya yang turun tangan mengajarkan langsung. Gitu. Iya, tapi untuk anak-anak sendiri sudah berhasil sejauh ini? Sudah. Kalau dari dimulainya itu semenjak Bu Yan masuk ya, karena saya baca Melayu, Bu Yan masuk. Alhamdulillah dari semua siswa, dari 10 siswa lagi saya anggap 8 berhasil, 2 gagal lah. Karena mereka juga salah memilih kain songketnya. Karena kain songket ini tidak bisa sembarangan untuk membuat tanjak. Seni melipatnya juga dan seni menjahitnya juga gitu. Dan kalau antusias siswa sangat antusias mereka karena ini hal yang baru bagi mereka kan. Hal yang baru, apalagi di sini ada tantangan. Setelah kita setelah kita buat lalu kita wirausahakan. Gitu. Jadi mereka makin semangat. Oke. Baik. Kalau dari Bu Kori sendiri mungkin kembali ke pakaian para siswa ini. Ada motif tersendiri nggak Bu untuk penggunaan kain sampingnya? Atau juga mungkin ada memang menjadi ciri khas dari SMA Negeri 4 Pekanbaru? Ya, jadi kalau untuk tanjak dan kain samping itu memang kita punya motif tersendiri dan tentu motifnya motif Melayu ya tentunya. Dan memang kalau kita bicara tentang Melayu kita penuh dengan syarat, dengan simbol. Nah, simbol-simbol ini tadi memang untuk Pak Pandi dan kawan-kawan saya selalu katakan bahwa hati-hati dalam memilih tanjak, hati-hati dalam membuat tanjak, hati-hati di dalam berpakai kain samping. Karena apa yang dipakai, apa yang dibuat itu penuh dan syarat dengan makna dan simbol. Jadi seperti umpamanya yang dipakai Pak Pandi ini ya, ini salah satu, baru satu yang umum saja. Ini salah satu yang mungkin dibuat oleh anak-anak dengan lipatan-lipatan yang seperti ini lipatan namanya tanjak dendam tak sudah. Nah itu dia, tapi sebenarnya banyak lagi. Ada hulu balang. Nah, jadi banyak lagi sebenarnya simbol-simbol yang lain. Dan ada yang boleh dipakai oleh anak-anak dan ada yang memang tidak boleh dipakai oleh anak-anak. Tapi dalam pembuatan boleh, dipakai nggak boleh. Anak-anak boleh kita ajarkan apapun bentuknya, tapi dipakai ada yang tidak boleh dipakai oleh orang-orang awam, yang hanya boleh dipakai hanya pembesar-pembesar saja. Nah, demikian juga dengan kain. Kain juga demikian adanya. Saya selalu kadang-kadang ada sama anak-anak saya katakan bahwa cara berpakaian kain juga harus dilihat. Ada pemakaian itu memang untuk anak-anak remaja dan ada simbol pemakaian itu adalah untuk alim ulama dan juga kadang-kadang itu adalah untuk orang-orang yang sudah berkeluarga. Jadi hati-hati di dalam pemakaian. Dan sosialisasi ini memang selalu kita sosialisasikan ke anak-anak dan sampai akhirnya anak-anak memahami sendiri pada akhirnya. Seperti itu. Baik, berarti pengenalan tidak hanya sekedar oh ini tanjak, oh ini kain samping, ini lembayung atau apa, tapi memang kami beritahukan filosofinya gitu. Simbolnya, maknanya, makna simbolnya. Ini dipakai untuk siapa, ini dipakai untuk siapa gitu. Oke, baik, luar biasa sekali sahabat budaya dan juga pemirsa RRI.net. Menarik sekali ya, dan memang untuk budaya Melayu sendiri tidak hanya kita kenalkan sejak anak-anak muda, bahkan mungkin yang dewasa saja pun ada yang masih belum tahu seperti apa sebenarnya budaya Melayu ini sesungguhnya seperti itu. Dan penting sekali ya untuk bisa memperkenalkan budaya Melayu kepada para generasi muda. Dan juga kita sudah lihat di sini Pak Afandi ada bawa sebuah
alat musik ya. Dan mungkin sahabat budaya dan juga pemirsa RRI penasaran ini alat musik apa seperti itu ya. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Mungkin ini juga menjadi salah satu media untuk pengenalan budaya Melayu di lingkungan sekolah. Dan buat Anda sahabat budaya dan pemirsa RRI Net tetap bersama kami. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Budaya adalah hasil karya cipta manusia. Dia lahir dari sebuah proses peradaban manusia. Budaya ada sejak manusia ada. Perilaku manusia adalah budaya. Saat ini kita tahu bahwa perkembangan budaya tentu sangat dinamis, mengikuti era dan masa. Budaya bisa harus mewakili diri kita, itulah karakternya. Jadi budaya harus menjadi wajah diri kita. Budaya bagi kita harus bisa menjadi alat berkat, alat pemersatu bangsa. Karena esensi kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang saling simbiosis mutualisme, saling membutuhkan, sehingga dengan budaya kita harus bersama-sama menyatukan diri kita sebagai anak bangsa, dan dia harus menjadi ikatan emosional di antara kita. Dengan budaya kita saling mengisi kelemahan dan kekurangan, karena tiap orang, tiap individu memiliki karakter yang masing-masing berbeda dan menyatukan menjadi budaya. Budaya harus menjadi berkat dan bagian dari kehidupan kita yang hakiki. Saya Tahyudin Aditya dari Badan Musyawarah Masyarakat Betawi atau BAMUS Betawi untuk Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Baik sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, banyak upaya yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Pekanbaru, Ibu Ian Koryana dan juga Bapak Afandi ya dalam memperkenalkan budaya Melayu dan juga sekaligus melestarikan budaya Melayu di sekolah yang mana sesuai dengan visi Riau 2025 mendatang seperti itu. Dan tadi juga kita sempat singgung ya, seperti ada mulai dari gedungnya sudah, terus juga pakaiannya dan hal-hal lainnya. Salah satunya juga yang sangat menarik perhatian saya itu adalah kedai Melayu ya. Mudah-mudahan bisa berkesempatan ya Ibu dan juga Bapak untuk bisa melihat langsung kedai Melayu dari SMA Negeri 4 Pekanbaru ini seperti apa. Mungkin tadi juga kita juga sempat singgung ya, ada alat musik yang sudah hadir saat ini dan bisa Anda saksikan dan Anda lihat sendiri. Mungkin kita akan bertanya juga kepada Bapak Afandi, ini alat musik apa Pak? Baik, sebenarnya kalau alat musik yang kami bawa itu hanya beberapa ya. Dan yang ada di sekolah. Dan yang ada di sekolah, yang kami bawa itu cuma ada 3. Yang pertama marwas. Marwas ini dipakai untuk zapin.
tari zapin, dan ada juga biola dan akordeon. Tapi kalau di SMA 4 Pekanbaru itu alhamdulillah kalau alat musik tradisional kita lengkap. Cuman nggak bisa dibawa semua. Cuma bisa bawa semua. Kemarin kan sempat juga kalau seandainya di sini bisa ditampilkan siswanya, kami bawa nih siswanya. Gitulah sebenarnya. Dan kita juga pasti penasaran nih ya penampilan siswa SMA Negeri 4 langsung membawakan lagu-lagu Melayu seperti itu ya, Bapak. Baik, tapi kalau untuk alat musik ini sendiri, ini memang sebuah pelajaran muatan lokal atau seperti apa, Bapak? Untuk alat musik ini sendiri sebenarnya di ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu ada namanya seni musik tradisi dan ada namanya seni musik modern. Nah, jadi anak-anak kita itu yang jago main musik kita pisahkan, ada yang musik tradisi, ada yang musik modern gitu. Alhamdulillah kalau modern pun kita lengkap, kita ada drum, ada gitar elektrik, ada bass dan segala macamnya. Nah, itu. Jadi kalau masuk ke Kedai Melayu itu ada dua nuansa ya, Mi? Ya, ada dua nuansa jadi ya, Mi? Ada modern juga. Alat musik. Jadi ada yang modern, ada yang tradisional. Ada tradisional, dipadukan dua-dua. Itu ide Ibu kepala sekolah, luar biasa. Luar biasa sekali berarti ya, Ibu. Saya juga di stay di sana ya, saya suruh stay di sana. Pokoknya kalau ada tamu datang itu langsung kaget, wah terkejut semuanya. Wah, luar biasa sekali. Berarti banyak ide-ide yang Ibu Ian Koryana berikan untuk pengenalan dan juga lestarikan budaya Melayu di sekolah seperti itu ya. Dan mungkin sahabat budaya dan pemirsa RRI penasaran ya, ingin mendengarkan Bapak Afandi untuk memainkan alat musiknya yang sudah ada saat ini. Boleh Bapak? Boleh. Izin? Ya. Hanya sepenggal ya. Jadi nanti kalau misalnya kawan-kawan dari Pro 2 mau ke SMA Negeri 4 Pekanbaru, nanti kami sajikan beberapa lagu yang menarik dari anak-anak kami, persembahan daripada anak-anak kami. Tapi alhamdulillah tari persembahan kita musiknya live ya, Mi. Tari persembahan itu SMA kami permainan musiknya Makan Sirih itu langsung siswa yang memainkan. Langsung siswa yang memainkan gitu ya, Mi. Wah, luar biasa sekali juga para siswa ya. Berarti para siswa juga memang ikut ambil dan mereka sudah senang dengan tradisi sekaligus budaya Melayu ini. Mereka kadang-kadang mereka juga bukan orang Melayu ya, tetapi mereka semua pegang alat musik Melayu kayak gendang, marwas, kemudian juga akordeon, kemudian mereka juga punya alat musik saksofon. Nah, itu kadang-kadang mereka kolaborasi. Walaupun kadang-kadang musiknya Melayu, pernah juga mereka kolaborasi dengan alat-alat musik modern begitu. Nah, Melayu dan modern disatukan. Kolaborasi. Menarik sekali. Baik, mungkin kita persilakan terlebih dahulu Bapak Afandi. Di sini ada saya bawa biola. Di biola ini ada eskul khususnya. Kalau di eskul seni musik itu kalau yang mengambil musik biola itu langsung saya yang mengajarkan. Kecuali yang gendang atau akordeon itu ada senior-seniornya langsung. Karena di sini di biola ini termasuk sulit, tingkatannya lumayan sulit gitu. Jadi saya akan mencoba main satu lagu, sepenggal lagu Lencang Kuning. Saya buka nih. Luar biasa sekali. Baru sepenggal saya sudah luar biasa, sudah menghipnotis para sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net mungkin untuk terbuai dengan irama alunan biola ini ya. Tapi kalau untuk pembelajarannya sendiri Bapak, butuh waktu berapa lama untuk bisa mengajarkan seorang siswa bisa bermain alat musik, entah itu biola ataupun juga mungkin alat musik Melayu lainnya?
Kalau dari segi alat musik itu ada tingkatan-tingkatannya. Kalau yang perkusi seperti marwas, gendang itu sebentar sekali ya. Sebentar saja untuk mengajarkan mereka. Karena rata-rata anak-anak kita itu sudah punya basic. Seperti di drum, misalkan dia anak band, segala macam, kita alihkan ke tradisi. Atau dia jago main keyboard, kita alihkan ke akordeon. Tapi di biola ini memang membutuhkan waktu, bisa dikatakan 1 tahun. Itu memang dispesialkan anaknya. Dia spesialkan anaknya, saya spesialkan. Kalau seandainya dia nggak punya biola, bawa biola saya pulang gitu. Kalau untuk makanya kemarin sempat dulu ya SMA 1 Dumai pernah berkunjung ke SMA 4. Mereka bertanya, kok bisa sih ada biola, kok ada saksofon segala macam. Nanti saya bilang, intinya satu, sekolah harus mendukung. Kepalanya ya, intinya cuma kepala itu sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah kami kalau musik untuk tradisional itu semuanya memang didukung penuh oleh sekolah gitu. Makanya saya juga semangat dan anak-anak pun juga semangat karena mereka diberi ruang di situ gitu. Oke. Baik, tapi bagaimana tanggapan Ibu Kori sendiri? Mungkin tadi sempat disinggung Bapak Afandi juga kalau misalnya para siswa pada saat menari Melayu ini juga diiringi oleh musik live, Ibu. Iya. Nah, bagaimana tanggapan Ibu seperti ini? Mungkin kalau sekolah lain udah kaset ya, baik ya. Tapi di SMA Negeri 4 langsung diiringi oleh musik live, Ibu. Ya, jadi itu sebenarnya berawal dari ketika SMA Negeri 4 Pekanbaru itu selalu diundang untuk meminta mereka untuk tari makan sirih. Waktu itu saya katakan kepada anak begini, kita punya musik, kita punya pemusik, kita punya penyanyi yang bagus. Kenapa harus menggunakan musik yang musik mati begitu? Kaset. Kenapa menggunakan kaset? Sementara kita punya pemusiknya. Nah, penari kita punya, penyanyi kita punya, pemusik kita punya, dan musiknya kita punya. Kenapa ini tidak kita maksimalkan dan kita manfaatkan sebaik mungkin? Nah, berawal dari situ. Lalu akhirnya anak-anak, oh iya juga, kenapa tidak? Akhirnya melalui Pak Afandi dan kawan-kawan, akhirnya mereka mencoba memulai jadi begitu. Jadi dan kita juga sering diundang beberapa event kegiatan di Riau, bukan di Riau, di Pekanbaru, kegiatan-kegiatan penting kita juga sering diundang untuk mengisi acara untuk tari persembahan ini gitu. Nah, jadi anak-anak juga sangat antusias karena saya juga berikan mereka ruang mereka untuk berkreativitas. Jadi ada satu ruang di kedai Melayu itu, silakan mereka untuk berkreativitas dengan musik, dengan tari, silakan. Jadi memang sekolah support mereka habis-habisan. Berarti yang awalnya dari pengenalan, melestarikannya, dan kemudian mengajak anak-anak untuk bisa terus aktif mengembangkan bahkan bakat dan minat mereka di budaya Melayu sendiri seperti itu ya Ibu ya. Tapi Ibu kalau boleh saya tahu, Ibu pernah ada orang tua nggak sih mungkin yang bertanya kenapa belajarnya seperti ini, atau mungkin bagaimana nih dari sekolah sendiri memberikan pemahaman kepada orang tua untuk kita harus melestarikan budaya Melayu ini? SMA 4 itu adalah salah satu sekolah yang berbasis sekolah kemitraan keluarga, di mana orang tua harus berperan aktif dengan sekolah, dengan guru-guru. Mereka harus bersama-sama bergandengan tangan untuk mewujudkan sekolah SMA Negeri 4 Pekanbaru itu menjadi sekolah yang lebih maju begitu ya. Nah, jadi untuk setiap event-event orang tua selalu saya libatkan. Itu apakah itu mungkin dari tenaga mereka sampai ke nominal, itu kita libatkan mereka. Karena sekolah tidak bisa berdiri sendiri kalau sekiranya orang tua tidak terlibat di dalamnya. Nah, jadi alhamdulillah orang tua juga antusias ketika kita perlihatkan anak-anaknya itu tampil ya Pak Pandi ya. Yang tadinya mungkin anaknya tidak bisa untuk mengekspos dirinya. Nah, dengan adanya musik, dengan adanya tari, dengan adanya segala macam seni ekskul yang ada di SMA Negeri 4 Pekanbaru, itu antusias orang tua juga sangat luar biasa. Supportnya sangat luar biasa terhadap anak-anak dan terhadap sekolah. Tapi kalau bicara soal ekskul, apa aja ini Bu? Mungkin yang ekskul yang memang berkaitan dengan budaya Melayu ini. Oke. Silat nih. Ya, jadi begini.
Kalau tadi salah satu daripada visi Riau itu salah satunya itu adalah sebagai pusat kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis nih ya. Kalau kita sandingkan dengan visi sekolah juga ada demikian, kita masukkan unsur itu. Nah, salah satu kebudayaan Melayu yang kita masukkan di SMA 4 itu dari seninya, dari tarinya, dari musiknya, ada lagi dari silatnya. Jadi mereka seperangkat itu. Kalau misalnya diundang, itu seperangkat dengan silatnya. Kemudian juga selain daripada itu, kita juga ada Bulasma itu Kompang, nasyid. Nasyid. Nah ini ada nuansa agamisnya. Jadi kan dalam Melayu itu tidak Melayu kalau dia tidak Islam, betul. Ya. Nah jadi kalau dia Melayu otomatis dia pasti Islam. Jadi nasidnya juga jadi SMA 4 juga terkenal di mana-mana itu. Selalu kalau tanding atau apa selalu mendapatkan juara dan pialanya juga banyak itu untuk nasyidnya. Jadi ada kompang, ada silat, ada rebana, ya nasyid. Nah itu dan banyak-banyak lagi ekskul-ekskul lain yang tentunya tidak hanya di bidang kemelayuan saja, tapi di bidang-bidang lain juga banyak. Jadi semakin penasaran ya dengan prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh SMA Negeri 4 Silakan berkunjung di SMA 4. Tapi mungkin Ibu kalau kita bicara soal target ke depannya, apa nih yang mungkin ingin dicapai oleh SMA Negeri 4 Pekanbaru dalam melestarikan budaya Melayu di sekolah dan juga mungkin prestasi-prestasi selanjutnya ingin dicapai yang menjadi target dari SMA Negeri 4 Pekanbaru? Ya, jadi sebetulnya sangat sederhana sih ya, target saya itu sangat sederhana. Saya ingin membantu program pemerintah Provinsi Riau dalam mewujudkan visi mereka bahwa Riau menjadi sebagai salah satu pusat kebudayaan Melayu, dan tentunya target saya adalah juga bahwa SMA Negeri 4 Pekanbaru itu merupakan salah satu daripada sekolah yang ikonnya juga ikon Melayu. Jadi target saya seperti itu, mudah-mudahan tercapai dan tentunya ini kerja keras daripada kawan-kawan semua, dan alhamdulillah saya terima kasih juga dengan kawan-kawan semua juga ikut mensupport seluruh rangkaian kegiatan-kegiatan yang sudah kita programkan jauh-jauh hari. Dan seperti saya katakan tadi, targetnya sangat sederhana. Kita hanya ingin membantu program pemerintah untuk mencapai visi mereka di 2025. Tapi kalau dari Bapak Afandi Sri, mungkin di bidangnya sendiri gitu ya, dari musik dan budaya ini, ada yang masih ingin dikembangkan Bapak? Kalau ingin dikembangkan, alhamdulillah rasa saya sudah cukup di SMA 4. Cuman target kami itu banyak sekali, seperti event-event sih, event-event. Kalau bisa kan menang provinsi lanjut nasional. Semoga suatu hari nanti pernah meraih juara di nasional itu aja. Karena dulu pernah kami nampil pensibu namanya, kami nampil full set seni tradisi, pakai celempong juga. Waktu itu masih Bapak Kamsol, nggak salah kepala dinasnya. Pas kami nampil langsung beliau maju ke panggung. Kebetulan kami nampilnya di Dustintin itu, di Dustintin. Beliau langsung maju ke panggung, langsungnya menang pas sekolahnya katanya. Kebetulan pas sekolah lagi nggak ada juga waktu itu kan. Dia terharu dan langsung mengatakan seperti ini, saya ingat sekali. Saya pernah membuat Riau menjadi tuan rumah O2SN tahun 2016 atau 17 itu. Setelah saya melihat penampilan SMA 4, saya akan membuat FLS 2N jadi tuan rumahnya Riau lagi gitu. Begitulah saking bangganya kami gitu. Jadi kalau target saya alhamdulillah karena selalu didukung oleh sekolah sudah tercapai semuanya, mungkin di event-event lagi gitu. Baik, kalau dari Ibu Kori kembali, kalau kita bicara puas atau tidak puas, untuk saat ini sudah puas tidak Ibu dalam SMA Negeri 4 sendiri dalam menerapkan budaya Melayu untuk sekaligus menerapkan visi Riau 2025 ini Ibu, atau mungkin ada yang ingin ditambahkan, entah itu terkait dari ornamen Melayu sendiri di gedung, terus juga mungkin penerapan budaya lainnya dalam pembelajaran di lingkungan sekolah, ada yang masih ingin ditambahkan Ibu, ada yang masih ingin dicapai? Ya, kalau kita bicara puas, kalau bicara seni juga tidak ada kata puas untuk sebuah kreativitas.
Jadi Pak Pandi jangan puas dulu sampai di sini, Iya. karena untuk seniman dan untuk berkreativitas untuk anak-anak itu tidak ada kata-kata puas. Artinya kami sekolah tetap akan terus berkelanjutan, dan kalau bisa lebih bagus daripada yang ada, lebih mendulang prestasi lagi. Amin. Di bidang musik, ya, musik tradisional, dan tentunya kita berharap support daripada pemerintah, Ya. pada dari orang tua dan dari guru-guru sendiri untuk ikut mensupport kita dalam program-program kemelayuan ini. Tapi ajakan seperti apa nih Ibu Bapak yang diberikan kepada para siswa untuk bisa terus menyukai budaya Melayu, untuk bisa terus melestarikan budaya Melayu ini, bahkan mungkin untuk bisa memperkenalkan budaya Melayu ke lingkungan yang lebih luas lagi? Itu ada di muatan lokal, namanya Pelajaran Budaya Melayu Riau. Dari situlah kami berusaha mengasih tahu apa itu adat istiadat, bagaimana asal usul bahasa Indonesia ini, kan gitu. Dari semuanya itu kami mulai dari suatu mapelnya Budaya Melayu Riau khusus. Dari situlah mulai pengenalan tentang apa itu Melayu dan segala macamnya, gitu. Mungkin bisa ditambahkan juga kan, sebelum pandemi, tapi ini pandemi sudah 2 tahun ya. Sebelum pandemi juga salah satu daripada upaya kita untuk mengenalkan adalah, saya punya satu program. Dulu udah pernah saya buat sebelum pandemi, tapi begitu pandemi ini terhenti. Kita mengunjungi sekolah-sekolah dengan membawa beberapa anak, dan di situ kita barangkali bertukar budaya. Di sekolah tersebut saya pernah bawa mereka itu ke Kabupaten Siak. Sudah saya bawa, ada 2 tempat di Kabupaten Siak sudah saya bawa. Kemudian kemarin juga sempat ke Kampar. Kita memperkenalkan memasuk budaya-budaya Melayu ini, tetapi dari dakwah, awalnya dari situ. Jadi anak-anak rohis kita bawa ke beberapa sekolah. Itu namanya apa sih namanya ya, kita go show lah ke beberapa sekolah ya. Roadshow. Kita beberapa sekolah dan kita bawa anak-anak yang betul-betul hebat. Jadi di situ anak-anak tampil sangat prima, mulai dari nasyid, kemudian mengajinya, baca Al-Qur'annya, kemudian musik-musik tradisionalnya dan lain sebagainya. Di situ kami mulai mengenalkan dari yang hal-hal yang kecil. Nah, ini adalah langkah daripada program SMA 4. Mudah-mudahan ke depan, karena ini pandemi sudah melandai, insya Allah program ini mungkin akan kami teruskan lagi nantinya, kami lanjutkan. Iya. Baik, sahabat budaya dan juga pemirsa RRI.net, ini luar biasa sekali dan juga menarik sekali banyak upaya yang sudah dilakukan oleh pihak SMA Negeri 4 Pekanbaru untuk bisa terus melestarikan budaya Melayu, memperkenalkan budaya Melayu juga kepada para siswanya ya, dan mengajak para siswa untuk bisa terus aktif berkarya dengan budaya Melayu ini. Tapi mungkin terakhir di obrolan budaya kita kali ini, Ibu dan juga Bapak Afandi, ada pesan-pesan mungkin yang bisa disampaikan untuk para generasi muda, untuk para siswa dan juga pendengar obrolan budaya, sahabat budaya dan juga pemirsa RRI.net untuk bisa terus melestarikan budaya Melayu ini. Pesan dari kami, saya pribadi mungkin lebih cintai budayamu sendiri daripada budaya asing, karena di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dimanapun kita berada, pasti yang akan ditanyakan itu dari mana asal dirimu, yang itu. Kalau kita berasal dari Melayu Riau, buktikan bahwa kita tahu adat dan kebudayaan Melayu Riau, gitu aja sih. Baik, kalau Ibu Kori sendiri. Singkat saja ya, kalau untuk anak-anak saya menghimbau mereka itu, karena sebagai anak muda mereka harus tetap berkreativitas. Apapun itu tetap harus berkreativitas. Mungkin itu ya, dan tentunya saya mengajak pemirsa dan juga sahabat-sahabat budaya, kalau misalnya punya waktu silakan untuk berkunjung ke SMA Negeri 4 Pekanbaru. Kami akan suguhkan nuansa-nuansa Melayu, insya Allah.
Baik, luar biasa sekali. Tapi saya masih penasaran Ibu, mungkin boleh disampaikan sedikit prestasi dari SMA Negeri 4 ya, entah itu mungkin tadi di bidang nasyid atau mungkin ada di beberapa kegiatan lainnya. Pak Pandi itu. Alhamdulillah kalau prestasi di bagian musik, seni, nasyid ataupun seni musik tradisi atau modern, alhamdulillah kami untuk saat ini lolos ke nasional musikalisasi puisi tingkat provinsi mewakili Riau. Itu alhamdulillah. Kalau lomba tradisional kebetulan di FLS 2N itu SMA tidak ada yang tradisi. Yang ada musik tradisi itu SMK. SMK ya. Cuman kalau event untuk tari persembahan, alhamdulillah gubernur pun tidak pernah kami sambut. Nah gitu. Alhamdulillah. Wah, luar biasa sekali. Kalau dari Ibu Kori sendiri gimana nih? Responnya terhadap prestasi-prestasi para siswa dari SMA Negeri 4 Pekanbaru? Sebenarnya saya sangat bersyukur sekali. Ternyata anak-anak SMA 4, kemudian pembina-pembina eskulnya. Kita eskul ini ada eskul akademik, ada eskul non-akademik. Jadi kalau ekskul non akademik ini salah satunya adalah seperti ini, ada musik, ada tari, ada silat dan lain sebagainya, ada rebana dan ada lain sebagainya. Dan saya bersyukur sekali sampai hari ini ya, mungkin kalau sahabat-sahabat budaya kalau misalnya ke SMA 4 itu bisa melihat ratusan piala. Emang kita pajang ya. Ratusan piala. Di lobi ya? Ya, di lobi itu saya pasang ratusan piala dan memang saya sangat bersyukur mereka-mereka ini kalau misalnya keluar itu jarang-jarang sekali mereka itu tidak bawa piala pulang. Jadi udah tingkat kota, tingkat provinsi, bahkan mereka sudah sampai ke tingkat nasional. Nah, ini mungkin menjadi kebanggaan sekolah dan juga saya tetap support terus kegiatan-kegiatan mereka dari segi dana dan lain sebagainya. Alhamdulillah juga SMA Pekanbaru ini pembina dan pelatihnya intern semua di dalam tidak ada yang membawa pelatih dari luar. Makanya alhamdulillah dukungan pulang sekolah bagaimanapun juga basic kalian harus dikeluarkan dan serahkan ke anak-anak gitu. Karena saya pikir mengapa kita mendatangkan orang luar kalau sekiranya dari dalam itu sudah ada. Iya. Baik sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, luar biasa sekali pencapaian yang diraih oleh SMA Negeri 4 Pekanbaru dan juga luar biasa sekali upaya yang sudah mereka lakukan untuk bisa melestarikan budaya Melayu di lingkungan sekolah ya, dan untuk memperkenalkannya kepada para generasi muda juga seperti itu Ibu dan juga Bapak. Tidak terasa sudah hampir 1 jam kebersamaan kita di obrolan budaya. Sekali lagi terima kasih buat Ibu Ian Koryana dan juga terima kasih buat Bapak Afandi ya. Semoga bisa semakin banyak prestasi yang diraih oleh para siswa dan semakin banyak para siswa yang dapat mencintai budaya Melayu ini di tanah Melayu kita. Baik, demikian sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, obrolan budaya kita untuk kesempatan kali ini dengan judul Lestarikan Budaya Melayu di Sekolah sesuai Visi Riau 2025.